Jalan-jalan ke Kayu Tangan tidak lupa membeli sepatu dan sandal. Program Temu Kita bukan sembarang tayangan karena akan membahas beberapa isu yang aktual. Ketemu lagi di Tamu Kita dan pada hari ini saya kedatangan tamu. Biasanya tamunya selama ini seringnya laki-laki ya, sekarang tamunya perempuan gitu ya. Teman saya, sahabat saya cukup lama, Mbak Retno. Mbak Retno apa kabar Mbak? Alhamdulillah baik Mas Sidik. Ya, dan Mbak Retno ini setahu saya juga salah satu alumni Fakultas Ekonomi UB ya. Iya. Kalau sekarang Fakultas Ekonomi Bisnis, kalau dulu masih Fakultas Ekonomi gitu kan ya. Mbak, ini kan jadi kita mau ngobrol-ngobrol aja. Jadi ini kan kita kalau bulan April itu kan ada dua momen ya. 1 April ulang tahun Kota Malang, 21 April itu adalah Hari Kartini. Iya, gitu ya. Nah, ini kayaknya menjadi penting bagi kita ya, karena di era sekarang ini kan kiprah perempuan itu sudah semakin meluas ya. Iya, benar. Jadi kalau dulu itu Raden Ajeng Kartini itu dia mendobrak, dia ingin perempuan itu punya pendidikan yang sama dengan laki-laki. Sekarang itu kan kayaknya kiprah perempuan tidak hanya di bidang pendidikan, bahkan di sektor publik, di sektor finance, di industri gitu ya, juga sudah teknologi. Kita juga banyak melihat perempuan itu tidak hanya menjadi staf, tetapi sudah menjadi pucuk pimpinan. Bahkan kalau kita lihat juga kemajuan-kemajuan misalnya di dunia militer atau kepolisian ya, di TNI kita atau di polisi kita, sekarang kita sudah banyak menjumpai Kapolres itu perempuan, Kapolsek itu perempuan. Kalau dulu itu kita hanya mungkin melihat dia hanya menjadi staf atau apa gitu ya. Sekarang kita melihat bahwa perempuan itu bisa menjadi pucuk pimpinan di level-level tertentu ya. Betul, betul. Yang itu sudah bersentuhan dengan masyarakat, jadi tidak di back office lah istilahnya ya gitu ya. Nah, saya ingin tanya dulu deh, kalau Mbak Retno sendiri ya sebagai seorang perempuan ya, melihatnya sekarang itu sebetulnya kiprah perempuan itu seperti apa sih? Wah. Kalau tadi Mas Sidik cerita tentang awal mula dari Raden Ajeng Kartini ya Mas ya. Rasanya untuk era yang sekarang ini kita sudah melompat mungkin beribu-ribu persen gitu. Barusan kemarin aku ngelihat juga ada berita di infotainment. Penyanyi Katy Perry itu dia sudah kantariksa. Iya, gitu itu. Bahkan hari ini pagi ini saya punya fotonya itu dari media lain, itu dia sujud itu loh. Iya, sujud di tanah ya. Jadi rasanya gender antara laki dan perempuan itu udah perempuan udah nggak saatnya di bawah, mungkin udah setara sekarang. Seperti yang tadi saya bilang Katy Perry, kemudian banyak juga pucuk-pucuk pimpinan di BUMN yang sekarang dipegang oleh para perempuan. Kita di Indonesia juga gitu pernah punya presiden perempuan ya? Iya betul, Ibu Megawati kan gitu. Nah saat ini mungkin di jajaran Menteri Pak Prabowo yang sekarang tetap ada Ibu Sri Mulyani, dulu zamannya presiden yang sebelumnya Pak Jokowi ada Ibu Retno Marsudi, seorang diplomat yang paling oke banget. Sri Mulyani, terus satu lagi itu kan ada 3. Menteri Kesehatan apa ya? Ya sebelumnya, waktu periode pertama lah. Jadi sekarang ini rasanya secara peranan itu udah nggak bisa disangsikan gitu loh. Jadi kalaupun masih ada, ya mungkin masih ada yang nggak bisa perempuan tuh kan ada sisi melonya, ada sisi melankolisnya. Ya itu wajar. Cuman kalau saya ngelihat beberapa pucuk pimpinan perempuan yang ada di Indonesia saat ini itu rasanya sudah bisa disamaratakan dengan laki-laki gitu loh. Dan itu mungkin cita-citanya Ibu Raden Ajeng Kartini benar-benar sudah tercapai. Cuman jangan lupa Mas, tetap bagaimanapun kodrat seorang wanita itu tetap mungkin untuk yang sudah berkeluarga tetap hormat kepada
suami, ya. tetap merawat anak-anak, itu jangan dilupakan kodrat itu tetap punya pekerjaan domestik yang harus menjadi domain yang harus melekat gitu loh. Jadi mungkin boleh aja ada seorang ibu yang dia pucuk pimpinan entah di perusahaan atau di apapun gitu ya. Cuman begitu sampai ke rumah ya dia tetap ibu dan istri bagi suami dan anak-anaknya. Gitu sih. Gitu. Ya, di kampus UB aja sendiri sekarang itu banyak dekan perempuan loh. Oh ya? Aku hitung ya, Fakultas Ilmu Budaya itu perempuan, Fakultas Kedokteran Hewan itu perempuan, Fakultas Ilmu Kesehatan itu perempuan, Fakultas Kedokteran Gigi itu perempuan. Jadi ada. Tapi rektor belum ada perempuan belum. Kalau rektor belum ya. Tapi kalau di level dekan aja sekarang itu dulu itu hanya 1 Fakultas Kedokteran Hewan, sekarang itu 4 itu perempuan untuk jadi dekan itu. Lumayan banyak ya? Ya lumayan banyak dan banyak juga yang mereka itu sudah guru besar ya. Berarti secara kompetensi kan mereka sudah tidak perlu diragukan lagi tidak kan? diragukan lagi gitu. Ya. Misalnya kayak dokter hewan itu kan selama ini dulu saya identiknya itu kan laki-laki. Ya. Dulu saya zaman kecil kalau lihat dokter hewan itu kan mantri ya. Mantri. Iya, sebutannya mantri. Mantri gitu kan. Itu kan identik dengan dunia laki-laki ya. Karena betul. sekarang pun itu di kampus UB itu perempuan. Nah, ini satu yang menarik bagi saya itu adalah Mbak Retno ini kan berkarir di industri keuangan ya. Iya. Berkarir di industri keuangan di salah satu sekuritas. Nah, ini menjadi menarik ya bagi saya. Makanya saya ingin ngobrol-ngobrol itu dengan Mbak Retno gitu ya. Karena industri keuangan ini kan juga sebetulnya pengaturan keuangan misalnya dalam keluarga itu kan identik dengan perempuan ya. Iya, Menteri Keuangannya ya. Menteri Keuangan dan keluarga itu kan perempuan dan kita lihat sekarang sektor industri keuangan kita itu kan juga sangat berkembang ya. Baik perbankan, pasar modal, terus kemudian investasi itu kan juga berkembang ya. Sudah sangat berkembang gitu. Iya benar. Dan sekarang kalau di industri keuangan sendiri itu gimana sih Mbak? Sosok-sosok perempuan, kiprah perempuan itu saat ini seperti apa yang Mbak lihat? Ya mungkin yang sudah kita sebut tadi ya di dunia keuangan itu ada Ibu Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan kita. Dan kalau untuk di industri keuangan sendiri, mungkin khususnya untuk di perusahaan tempat saya bekerja gitu, kebetulan saya di Trimegah Sekuritas. Banyak juga kok di level-level pucuk pimpinan itu yang pegang handle itu cewek gitu, perempuan gitu loh. Dan itu berarti kan artinya secara level, secara kompetensi itu tidak perlu diragukan lagi. Dan jangan lupa kalau di industri keuangan seseorang yang memegang atau menghandle sebuah bagian itu mereka harus punya sertifikasi. Contoh kayak saya nih, saya kan sales di industri reksadana gitu ya. Saya juga harus punya yang namanya sertifikasi. Jadi tidak sembarangan orang bisa menjual produk reksadana ke masyarakat umum seperti itu. Jadi kalau saya lihat peranan perempuan baik di industri keuangan khususnya tadi seperti pertanyaan dari Mas Sidik, rasanya sih cukup berkompeten juga karena di industri keuangan itu ada step-step yang harus dilalui. Pertama, ujian sertifikasi dulu, lolos atau enggak. Kalau enggak lolos ya kita harus ngulang lagi Mas, sampai kita dapat si sertifikasi itu. Setelah kita dapat sertifikasi, apakah kita langsung mau jualan gitu, atau kita mau langsung handle sebuah departemen gitu? Enggak juga, di sana kita ditempa yang namanya ya kayak orang baru masuk kerja lah, ada namanya masa probation seperti itu. Nah, khusus untuk di sekuritas, di Trimegah Sekuritas, saat ini banyak juga para branch manager itu dipegang oleh para perempuan gitu. Jadi di sini juga kita juga melihat bahwa tidak ada perubahan atau tidak ada kepala cabang tuh harus cowok, harus bapak-bapak, harus cowok harus laki-laki. Enggak harus seperti itu. Apabila seorang perempuan dia memiliki kompetensi dan bisa menghandle departemen itu atau bagian itu, why not gitu. Itu sih menurut saya. Jadi di industri keuangan pun sekarang banyak ya? Oh, banyak banget Mas. Justru mungkin dari sekitar 100% mungkin hampir
50% kepala cabang di Trimegah itu perempuan. Perempuan ya. Dan kalau kita lihat misalnya kita punya sejarah, misalnya dulu kita punya Menteri BUMN Bu Rini Sumarno, ya kan. Tapi sebelum jadi Menteri BUMN kan dia juga petinggi di Astra, iya, kan perempuan ya. Iya. Kelihatannya malah kayaknya mungkin mengawali lah ya waktu itu. Karena selama seingat saya waktu itu ya masih banyak laki-lakinya ya. Iya. Kayaknya Bu Rini dan dia memimpin Astra di saat krisis kan waktu itu, waktu tahun 98. Ya, betul. Waktu ekonomi masih sulit itu. Ya, waktu ada krisis ekonomi. Iya, betul. Dan kita lihat juga mampu karena setelah itu kemudian menjadi Menteri BUMN gitu ya. Jangan lupa juga Mas, Bu Sri Mulyani kemarin juga waktu COVID, gimana sih COVID kemarin 2-3 tahun kemarin kan sudah ekonomi hampir stuck ya. Stagnan, tapi minus malah Ibu Sri Mulyani gitu. bisa menghandle APBN, punya tangan dingin gitu punya tangan dingin gitu ya, bertangan dingin gitu ya. Jadi kalau saya lihat sekarang mungkin kalau ada orang bilang sepertinya gini, biasanya perempuan itu memainkan strategi yang terkadang para lelaki itu nggak punya gitu. Nah itu sering saya dapat statement seperti itu dari orang-orang yang kadang ngobrol-ngobrol. Ini kamu kok bisa sih gini gitu kayak. Ya kadang kita sebagai perempuan harus bisa out of the box gitu loh. Apa yang dipikirin lelaki itu kan sebenarnya biasanya dia ini ya, apa namanya fix gitu ya. Ini tambah ini hasilnya ini gitu. Betul. Tapi kalau perempuan itu nggak seperti itu Mas. Makanya kenapa mungkin yang tadi dibilang Mas Sidik, kenapa yang banyak pegang peranan ekonomi di rumah tangga itu kenapa istri gitu. Karena dari sebagian besar banyak nasabah saya itu juga kadang kalau ngobrol, Pak ini gimana? Aduh aku ngobrol sama istri dulu ya gitu. Ngobrol sama Menteri Keuangannya dulu ya. Oke. Tapi gitu. Apa kalau misalnya kita ngomong, kalau tadi kan ada sertifikasi, ada kompetensi gitu loh. Sebetulnya nilai plus perempuan ketika dia berkecimpung di industri keuangan itu apa sih Mbak? Ya pertama tidak memungkiri ya Mas, ada rasa bangga gitu ya, bahwa oh ternyata contoh nih kayak aku dulu memang kuliah di ekonomi gitu ya, apalagi sekarang mungkin terjun di dunia keuangan katanya banyak orang nggak beda jauh, tapi jangan lupa setelah aku lulus dari ekonomi, kebetulan aku kerja di salah satu bank swasta nasional gitu. Nah dari bank untuk berpindah ke sekuritas itu kan salah satu dunia yang sangat jauh berbeda. Gitu. Nah itu begitu kita bisa masuk ke dunia investasi seperti di sekuritas seperti itu, kita butuh sertifikasi dan segala macamnya. Sedikit ada rasa bangga yang oh ternyata aku bisa ya, padahal aku tuh dulu nggak ngerti loh apa itu NAB, apa itu pasar modal, nggak ngerti gitu loh. Oh ternyata bisa ya, terus oh ternyata bisa ya kayak gini, oh ternyata bisa ya. Nah itu justru memberikan semacam kekuatan dan sedikit apa ya, lebih percaya diri gitu loh. Jadi kalau kita ngobrol sesama katakanlah nih kita di lingkungan para bapak-bapak petinggi-petinggi, kita mau ngobrol apa aja sih bisa gitu loh, karena kan kita punya ini ngobrolnya sama bapak-bapak ini nih kita bahasnya tentang yang tarif Trump kemarin lah, pasti kan semua orang paham gitu. Jadi ada sedikit rasa bangga, ada sedikit rasa lebih pede, gitu sih. Itu kalau saya pribadi ya. Oke. Jadi memang perempuan ini punya kelebihan sehingga dia bisa punya nilai lebih ketika terjun di industri keuangan ya. Iya benar. Tapi tidak banyak juga. Itu mungkin tadi kan Mas Sidik yang mengulik tentang orang-orang yang ada bekerja di industri keuangan. Tapi saat ini banyak juga para ibu rumah tangga dengan maraknya digital teknologi yang saat ini Mas. Mereka juga bisa menghasilkan cuan meskipun dari rumah. Itu aku banyak sekali udah sering baca gitu ya. Pernah ada kemarin itu aku baca, jadi ada ibu-ibu dengan modal hanya 1.500.000 dia bisa kirim ekspor ke Malaysia, Thailand, Filipina. Itu oke banget. Kalau nggak salah orang Malang sih, cuman lupa ya gitu. Jadi apa namanya,
Jadi terkadang kita tuh nggak atau mungkin karena juga mungkin dituntut keadaan juga mungkin ya Mas. Bisa ya. jadi. Karena kenapa? Di pikiran ibu itu kan selalu berpikirnya begini. Aduh, ini kok nggak bisa, ini harus ngapain ya? Ini nggak bisa, ini kok nggak bisa, kenapa ya? Ini kenapa ya kok begini ya? Ini kenapa? Jadi selalu otak itu selalu berpikir untuk mencoba hal-hal baru, meskipun berkali-kali bertentangan dengan keadaan dan kondisi gitu. Ini kok nggak bisa? Ini harus diapain ya? Nah itu mungkin itu yang dari segi kelebihan dari cara berpikir seorang wanita mungkin seperti itu gitu mungkin ya. Loh ya. Jadi ditempa berbagai banyak masalah. Ya, ada keuletan ya. Iya, betul. Ya. Ada keuletan, telaten, ulet, dan itu sangat bermanfaat ketika berkecimpung di industri keuangan gitu ya. Iya, betul. Betul. Nah, ini kan kalau kita lihat ya sekarang itu kan kayak industri keuangan itu kan juga semakin berkembang ya. Iya. Apalagi sekarang kita mengenal uang yang digital itu, ada Bitcoin dan sebagainya gitu ya. Nah, ini kan juga hal-hal baru yang kemudian menjadi challenge ya, challenge di dunia keuangan ya saat ini ya. Karena memang sekarang kan dunia keuangan itu kita dulu growing fast banget ya, dulu kita tidak mengenal itu gitu ya. Kita mengenal pasar modal, sekarang juga ada pasar modalnya Bitcoin dan kripto ya. Ada pasar uangnya kripto dan itu sekarang sudah diakui gitu. Iya, betul. Bahkan sekarang terbaru itu kan Amerika juga Presiden Donald Trump itu mengakui cadangan devisanya dalam bentuk kripto. Iya, gitu kan. Ini kan juga hal yang, tapi kalau kita dan ini juga tidak lepas dari perempuan gitu ya. Karena saya lihat juga cukup banyak perempuan-perempuan itu yang kemudian juga berkecimpung di dunia. Kalau sebelum ini startup lah ya, kalau kita lihat itu kan startup baik di Gojek atau di mana itu kan juga banyak sosok-sosok di belakang layarnya itu yang perempuan. Benar. Nah, ini kan juga menjadi, kalau kita lihat sekarang kapabilitas dan kemampuannya juga fleksibel untuk mengeksekusi bisnis-bisnis baru gitu ya. Nah, itu nanti yang ingin aku tanyakan ya, tapi kita tahan dulu, jangan kemana-mana pemirsa, kita masih akan bahas kiprah perempuan, terutama di industri keuangan, jangan kemana-mana, tetap di tamu kita. Masih di tamu kita dan saya masih dengan Mbak Retno, salah seorang profesional di industri keuangan. Dan program ini, tamu kita kali ini memang kita hadirkan dalam rangka menyemarakan Hari Kartini yang akan jatuh pada 21 April 2025 atau pekan depan. Nah, Mbak Retno, tadi kan kita sudah mengulas banyak hal ya, perkembangan industri keuangan ya. Nah, sekarang kalau misalnya ya perempuan ingin berkarir di industri keuangan gitu ya, entah itu mungkin di perbankan, entah itu di pasar modal, entah itu di sekuritas. Kalau tadi di awal itu kan sudah disampaikan bahwa dunia keuangan itu dunia yang harus memiliki kompetensi ya, dan kompetensi itu harus teruji melalui berbagai sertifikasi. Gitu ya. Nah, sekarang kalau misalnya nih, karena kan kalau kita lihat dunianya semakin berkembang. Satu lagi, kita kayak bank aja kan sekarang sudah ada bank digital ya. Iya, betul. Kalau dulu kita mengenal bank secara fisik, sekarang berkembang menjadi bank digital. Dan kita lihat industri keuangan kita itu kan ada yang dia full digital ya. Ada beberapa bank yang sudah declare bahwa dia adalah bank digital. Dan ada juga bank konvensional yang kemudian dia juga mengembangkan bank digital. Harus mulai berubah ya. Di pasar modal pun sekarang kan juga sama ya, semua transaksi sekarang sudah
By online. digital online gitu ya. Kita sudah tidak lagi, bahkan untuk mendaftar saja sekarang kita sudah bisa melalui handphone yeah. gitu, sebagainya kan gitu. Nah, ini kan memunculkan ada yang terdistrupsi gitu, ada yang hilang, tetapi juga ada potensi-potensi baru yang kemudian muncul ya. Mungkin salah satunya di dunia IT atau apalah gitu ya. Nah, kalau di dunia industri keuangan sendiri, kalau misalnya teman-teman perempuan ini ingin berkarir ya, dia ingin memulai dari awal. Kira-kira skill sama soft skill yang harus dimiliki itu apa sih? Ya, pertama tadi sebelumnya biasanya kalau orang-orang di loker gitu kan, berpenampilan menarik biasanya seperti itu kan atau good looking gitu. Karena di industri keuangan itu sepertinya itu nggak berlaku, Mas, gitu. Karena kita hanya berpenampilan menarik atau berpenampilan cantik aja itu nggak cukup gitu. Ya. Pertama itu, terus yang kedua, jadi kalau buat yang mau mulai karir di industri keuangan, nggak perlu cantik gitu loh, tapi kita harus punya soft skill lainnya. Apa salah satunya? Yaitu dari teknik komunikasi. Komunikasi, oke. Nah, itu mungkin yang sering kali saya lihat, saya temui, itu adalah cara mengkomunikasikan atau cara berbicara gitu. Biasanya, ini kalau menurut sisi ilmu psikologi ya, para lelaki atau cowok-cowok itu kan kalau kita mau ungkapin perkara A gitu, dia langsung aja ke tujuannya. Ini A gini atau ini. Nah, tapi kalau dari sisi perempuan itu dia tidak seperti itu. Mungkin orang bilangnya kamu muter-muter gitu. Cuman muter-muternya ya nggak muter-muter yang nggak ada haluannya gitu. Jadi pertama kita harus punya teknik yang namanya ice breaking. Apa itu ice breaking? Jadi berusaha mencairkan suasana gitu. Jadi kita akan sering ketemu orang yang pertama kali kita tidak kenal, orang yang sama sekali di luar ekspektasi kita gitu kan. Mungkin bisa aja kita ketemu Pak Menteri atau staf Menteri, itu dimungkinkan, Mas, karena bagaimanapun juga sebagai seseorang yang berkarir di industri keuangan itu kan kita sekarang ini sistemnya jemput bola, jadi kita nggak tunggu bola gitu loh. Gimana caranya kita bisa approach si prospek yang akan kita tuju nih. Nah, salah satunya yang harus kita punya yaitu soft skillnya, yaitu teknik komunikasi. Kemampuan berkomunikasi ya. Nah, itu mungkin yang membedakan perempuan sedikit lebih tinggi daripada laki-laki dalam hal berkomunikasi. Itu. Terus yang selanjutnya mungkin juga bahasa tubuh atau body language. Nah, ini mungkin yang semakin kesini saya semakin temuin mungkin Gen Z ya yang sekarang sering dibilangnya ya. Perbedaan kalau kita tuh baby boomer ya. Nah, itu adalah kita di angkatan kita itu sudah melalui banyak sekali tempaan, melalui banyak peristiwa. Kita masih mengenal yang namanya main kelereng, kemudian main game watch kayak gitu kan. Saya masih ingat dulu malah kita masih punya pelajaran menulis halus. Iya, betul. Dan kalau dulu kan ada mata pelajaran PMP ya, sekarang kayaknya nggak ada. Nah, itu kewarganegaraan. Ya, mungkin yang membedakan perempuan di zamannya kita baby boomers dengan di zaman yang sekarang Gen Z itu yang ada agak sedikit bukan perselisihan sih menurut saya, ada sedikit yang agak bergeser gitu loh, yaitu terutama masalah adab. Adab atau sopan santun mungkin ya. Banyak di orang pintar kan bilang adab dulu baru ilmu. Ya, adab di atas ilmu. Iya, nah cuman yang sekarang yang sering saya temuin di Gen Z ini ilmu dulu baru adab gitu. Nah, itu adalah jangan lupa untuk para perempuan yang di luar sana yang ingin berkarir, jangan lupakan kita tetap harus berakhlak, beradab dan punya sopan santun. Attitude lah ya. Attitude ya. Karena bagaimanapun itu adalah menjaga diri kita dimanapun kita berada. Itu sih. Itu aja cukup sih, Mas. Ya, jadi komunikasi, terus kemudian attitude itu yang harus diperkuat ya. Soft skill yang harus diperkuat ketika teman-teman ingin berkarir di industri keuangan. Betul, betul.
Nah sebetulnya kalau misalnya untuk fase-fase awal itu industri keuangan itu ramah perempuan nggak sih? Ramah perempuan? Perempuan ya? Ramah perempuan lah. Ramah perempuan lah, Mas. Itu kalau saya kan kadang kan orang tapi memang kayak tadi ya faktor good looking atau apa itu kadang banyak membuat orang itu merasa mundur duluan. Iya kayak gitu. Enggak juga, ya itu tadi banyak sih istilah gini. Katanya uang itu bisa membayar segalanya gitu ya. Kalau udah ada uang nanti bisa beli bedak atau make up yang lebih glowing, skincare lah ya gitu, perawatan gitu. Cuman nggak juga sih. Jadi jangan takut. Yang penting ya itu. Dan mungkin yang agak eranya juga mulai bergeser, banyak juga di industri kita itu yang sudah banyak yang jilbab juga. Berhijab ya. Jadi mungkin kalau zaman saya waktu dulu masuk itu kan agak takut-takut ya. Yeah. Ini pakai jilbab oke nggak ya gitu ya gitu. Jadi ternyata terkendala nggak ya? Iya gitu. Nah dengan zaman yang sudah mulai berubah ini kan zaman berubah sangat cepat banget. Apalagi sekarang munculnya dengan adanya AI ya Mas ya. Nah dengan adanya AI ini kita atau saya juga pribadi juga harus mengasah lebih dalam nih saya harus belajar yang namanya apa itu AI, apa itu ChatGPT, apa itu digital marketing seperti itu. Karena kalau kita nggak mulai belajar, kita bisa ketinggalan gitu loh. Bukannya tidak mungkin. Mungkin sekarang Mas Sidik, nah tadi yang Mas Sidik bilang ada bank digital gitu ya. Itu emang ada karyawannya? Nggak ada. Yeah. Berarti semakin kesini mungkin pekerjaan semacam sebagai customer service atau teller mungkin kan sudah mulai berkurang. Banyak atau beralih gitu ya. Beralih dan digantikan oleh kalau setahu saya tuh ada salah satu bank besar swasta ya. Dia ada mesin gitu kalau mau store ya tinggal digantikan dengan mesin. Jadi dengan perubahan yang semakin cepat seperti ini, kita sebagai perempuan, sebagai pribadi juga harus mulai belajar ini eranya apa sih? Eranya digital atau eranya AI nih. Aku juga harus mulai belajar gitu. Jangan terduduk di zona nyaman gitu. Menurut saya sih seperti itu. Jadi selain tadi soft skill itu juga harus tetap mau mengupdate pengetahuan ya. Betul. Pengetahuan terbaru terutama. Apalagi kan sekarang sebetulnya dengan semakin mudahnya teknologi. Semua bisa belajar apa aja ya, termasuk teman-teman perempuan ya. Dia pengen belajar apa aja itu kan bisa gitu ya. Termasuk dunia-dunia yang selama ini identik dengan dunia laki-laki misalnya. Orang pembalap aja perempuan ada loh Mas. Otomotif gitu ya, dunia otomotif, dunia tambang gitu ya mungkin ya, pertambangan. Si Katy Perry meskipun dia penyanyi, dia juga bisa keluar angkasa gitu kan. Ini menjadi hope ya, menjadi harapan baru. Mungkin sekarang gini, apakah dengan semakin bertumbuh kembangnya perempuan yang di segala macam lini, nah ini aku justru ganti nanya nih ke Mas Sidik, apakah ada kekhawatiran terhadap para wanita? Oh iya, kayaknya gitu ya. Iya, ya bisa jadi loh ada ya rasa khawatir itu pasti ada ya. Iya. Ya pasti ada ya. Rasa khawatir itu wajar kan Mas wajar, ya. Gitu. Itu wajar gitu ya. Tetapi kita tidak bisa menutup fakta kalau yang sering saya lihat ya, bahwa memang ya teman-teman perempuan itu sekarang punya kompetensi gitu. Iya. Ya misalnya kayak gini lah, kayak tadi saya cerita misalnya di dunia kepolisian. Dulu itu kan misalnya kayak dunia reserse gitu kan ya, reserse kriminal itu kan ada laki-laki. Saya kadang juga isinya bapak-bapak ya, semua itu emang beneran bisa nangkep penjahat, tapi kan faktanya juga bisa gitu. Iya. Faktanya bisa juga ya dia nangkep penjahat juga bisa juga. Iya, gitu. ya dia juga, punya sisi kelaki-lakiannya di balik di balik sosok lembutnya gitu. Jadi ternyata bisa juga gitu kan ya. Atau mungkin di sini di saya di BTV itu
Kita kemarin sempat mencoba loh semester lalu itu, karena selama ini kan kita punya kameramen itu laki-laki, saya coba perempuan itu, bisa juga gitu. Berarti memang harus karena kebetulan dia memang posturnya, ya? dia posturnya tinggi, begitu dia masuk dia bilang, kameramen saya gitu loh, coba deh gitu loh, karena saya butuh kameramen yang tinggi gitu loh dia. Terus dicoba bisa gitu loh, bisa dan jalan gitu loh, dan sempat juga ketika misalnya liputan-liputan itu jadi perhatian gitu, karena selama ini tidak ada kamera betul laki-laki. Ya mungkin yang sekarang lebih banyak itu yang sering kita jumpa itu kan reporter perempuan itu udah banyak banget perempuan kan. Itu sudah terbiasa gitu. Udah common ya. Di kameramen perempuan itu jarang banget. Iya, benar. Ya itu gitu loh. Tapi kita coba, bisa juga ya. Waktu itu saya mikir, coba deh kameramen aja gitu loh. Kita coba deh hal baru gitu loh. Siapa tahu bisa gitu loh. Ternyata bisa juga gitu kan ya. Nah ini menjadi hal yang menarik sih bagi saya ya, saya gitu. Ternyata bisa juga ya. Gitu. Nah, selain tadi kita sudah ngomong soft skill, terus skill. Nah, tadi ada attitude, aku pikir itu juga bagus banget gitu kan ya. Karena memang ini yang kayaknya menjadi challenge atau menjadi tantangan bagi Gen Z saat ini ya. Iya, betul. Ya, Gen Z saat ini. Ya terlepas dari berbagai dinamikanya dan sebagainya, tetapi memang faktor attitude ini kayaknya sekarang menjadi atensi semua pihak. Ketika melihat Gen Z. Gitu, ketika melihat Gen Z. Gitu. Nah, kalau tadi kita ngobrol dari sisi profesi. Nah, mungkin sekarang dari sisi Mbak Retno tadi mengatakan bahwa kodrat, jangan lupa kodratnya perempuan ya. Nah, kalau sebagai seorang ibu deh, kalau melihat Gen Z ataupun mendidik Gen Z sekarang itu gimana? Kebetulan saya punya anak di generasi itu juga gitu ya. Jadi pertama itu adalah kita terapkan yang namanya adab atau sopan santun. Gampang sih sebenarnya Mas, kalau di rumah ya, kalau di rumah tuh, itu ada saudara datang, ayo salim dulu. Nah itu mungkin kalau bagi orang-orang ini, ngapain sih salim-salim, orang juga udah saudara, udah kenal gitu kan. Cuman kebetulan saya lahir dari keluarga Jawa gitu ya. Jadi sopan santun, ayo salim dulu, salim. Itu kan sebenarnya mungkin bagi banyak orang ngapain sih diajakin salim gitu ya. Cuman itu lingkungan atau tradisi atau budaya yang saya terapkan di keluarga saya gitu. Pertama itu dari lingkungan yang terkecil dulu. Terus pada saat di waktu makan, kalau makan jangan pegang handphone. Itu terkadang juga susah sih Mas. Cuman itu saya tidak pernah putus-putus untuk mengingatkan hal yang sepele itu gitu. Mungkin ngapain sih orang, dia pernah juga ini. Ibu itu juga bawa HP waktu makan. Kita waktu makannya di restoran gitu ya, di luar lah, tidak di rumah. Kalau sudah seperti itu, saya kadang agak speechless gitu. Saya jawabnya apa ya gitu. Saya jawabnya apa ya gitu. Akhirnya saya membelokkannya dengan ini, mungkin ibu itu harus menjawab pesan penting, ada pekerjaan yang harus dikerjakan. Nah sedangkan adik kan nggak ngerjain apa-apa, makan dulu gitu. Nah mungkin dengan cara seperti itu baru dia paham. Dan di lingkungan saudara keluarga besar saya itu kan banyak yang ya anak-anaknya masih mulai SMA, kuliah gitu. Dan itu sebenarnya kalau orang bilang belum terlambat sih untuk memasukkan unsur adab atau sopan santun. Ya mulai dari di lingkungan terkecil, kayak kalau lagi jalan di depan ini ada bapak ibu yang lebih tua, jalannya agak nunduk ya gitu. Nah nyun itu kan gitu kan ya. Nyun sewu. Kalau mau pergi pamit ya gitu. Karena nggak sering juga saya ngelihat, kebetulan saya main di rumah temen gitu ya. Anaknya turun dari lantai atas, langsung terus bawa helm langsung. Saya juga ya mungkin di keluarganya seperti itu atau ini kita kan nggak bisa kan Mas ya kalau campur tangan di keluarga lain gitu. Cuman kadang juga ini juga
ini nggak disapa, nggak apa. Oh ya mungkin memang kebiasaannya seperti itu. Cuman kalau di keluarga saya terapkan kalau mau pergi kemana-mana minimal pamit gitu. Jadi Seperti itu. value di family itu menjadi pondasi ya? Gitu? Iya, betul. Menjadi pondasi bagi Meskipun ibu-ibu sekarang untuk sekecil apapun walaupun itu. hal yang sederhana ya? Iya. Atau bahkan hal sederhana itu justru sekarang menjadi hal yang penting gitu ya? Bisa jadi. Ya, misalnya kayak tadi ya, hanya sekedar bilang nyuwun sewu atau saya pergi dulu ya, saya pamit dulu ya. Iya. Gitu. Kan kelihatannya sederhana, tetapi justru itu menjadi hal penting gitu, Iya. untuk dipahami gitu, karena itu nanti impact-nya di. Karena kan kecenderungan sekarang, kecenderungan Gen Z itu kan kecenderungannya agak cuek gitu ya, agak cuek. Nah itu kebetulan saya punya anak di usia yang Gen Z juga. Ya. Pernah saya nanya, kenapa sih nak ya, kalau ini tuh kenapa sih kalau ini, ya nggak apa-apa lah gitu. Loh nggak boleh gitu. Baru akhirnya saya jelasin, nggak boleh, yang benar itu harus begini gitu. Oh gitu ya Bunda, iya gitu. Oh oke. Jangan diulang lagi ya gitu. Nah jadi kita juga tidak menampik bahwa kondisi di lingkungan terkecil kita sendiri itu kita juga menjumpai hal-hal yang seperti itu juga gitu. Jadi dengan sedikit demi sedikit kita juga ingetin, nggak boleh ya, yang benar itu begini loh. Gitu. Oke. Gitu. Baik Mbak, ditahan dulu Mbak. Saya masih punya beberapa bahan ini untuk yang bisa kita obrolkan. Jangan kemana-mana teman-teman, kita masih di tamu kita dan saya masih dengan Mbak Retno yang kita akan membahas kiprah perempuan di industri keuangan, di keluarga, dan tantangannya di era disrupsi saat ini. Jangan kemana-mana, masih di tamu kita. Kembali lagi di tamu kita dan saya masih bersama tamu saya Mbak Retno. Mbak Retno, ini tadi kita sudah bahas ya di segmen sebelumnya itu tantangan seorang ibu rumah tangga. Kalau Kartini lah saat ini, kalau dulu Kartini itu adalah dia pingin wanita di lingkungannya itu belajar, bisa membaca, menulis, memiliki pengetahuan gitu kan ya. Nah sekarang itu kan tadi kita sudah bahas sedikit itu tantangan Kartini saat ini adalah bagaimana dia itu kemudian mengajarkan pengetahuan itu di lingkup terkecil lah ya, minimal kepada anaknya atau mungkin kepada yang lain gitu ya. Nah Mbak ini kan sudah lama ya di industri keuangan itu. Kalau kemudian salah satu PR di kita, di masyarakat kita itu kan salah satunya itu kan masih kurangnya literasi keuangannya. Oh ya, betul. Itu kan masih sangat kecil ya. Jangankan pasar modal, kadang perbankan aja masih banyak yang nggak tahu. Masih banyak yang tidak tahu. Masih banyak juga yang simpan uang di bawah bantal. Ya, di keuangan gitu kan ya. Jadi itu biasanya ini ya, kalau berita musim haji lah masih ada aja itu kan ya, media-media yang kemudian dia memuat si A dia bisa berhaji, menabung, menyisihkan uang setiap hari 20.000 dari hasil jualan. Disisihkannya di mana? Masih di bawah bantal, bukan bukan dia bawa ke bank gitu kan ya. Ya itu masih. Jadi nah ini kan menunjukkan bahwa kita itu sebenarnya saat ini kan sedang mengalami masa-masa transisi ya. Ada disrupsi, ada generasi yang lebih senior yang kayak tadi ya masih dia, padahal orang sekarang sudah ngomong digital banking, dia tuh masih nyimpan uang itu di rumahnya gitu dan sebagainya gitu ya. Nah dan
Kalau tidak salah, OJK itu punya program yang melihat bahwa perempuan itu poin penting untuk literasi keuangan ya, salah satunya. Nah, kalau Mbak sendiri melihat apa sih problem literasi di keuangan ya di masyarakat kita, terutama dari sisi perempuan? Iya, itu kita sebagai personal yang bekerja di industri keuangan itu kita juga bertanggung jawab, Mas, terhadap pentingnya kita memberikan literasi keuangan kepada masyarakat umum gitu ya, baik itu perempuan ataupun laki-laki gitu, secara menyeluruh ya. Dan kita ketahui sendiri juga jumlah investor di pasar modal Indonesia ini masih kita jauh banget ketinggalan dengan negara tetangga walaupun kita. Meningkat ya, Walaupun meningkat, benar. Tetapi sebetulnya masih jauh sekali. Saya ingat sekali waktu itu tahun 98 Ibu Sri Mulyani memberikan statement bahwa saya ingin sekali masyarakat bukan hanya yang di perkotaan, bahkan di pedesaan itu sudah mulai, entah dia datang ke agen penjual atau ke bank atau ke manapun atau agen penjual reksadana atau apapun, itu belinya reksadana, bukan tabungan atau deposito. Nah, itu juga menjadi PR bagi kita khususnya yang bekerja di industri keuangan. Pertama mungkin yang menjadi tantangan adalah memang jumlah masyarakat di Indonesia ini sangat luas gitu. Kalau kita untuk mencakup yang dalam komposisi yang sangat besar itu sangat susah. Mungkin pertama yang boleh kita awali pertama adalah dari lingkungan keluarga. Mungkin kita kenalin reksadana itu ke suami, ke anak, ke om, tante atau bude seperti itu, ke situ dulu. Nah, mungkin setelah dari situ kita punya komunitas mungkin yang para ibu-ibu kan di lingkungan rumahnya mungkin ada yang arisan atau semuanya. Kita mungkin bisa boleh kenalin di situ. Kalau kita punya teman-teman di pengajian, kita mungkin boleh sampaikan, kita ada loh produk yang syariah juga gitu. Reksadana yang syariah atau investasi saham yang syariah pun itu ada gitu. Atau obligasi yang syariah itu juga ada. Nah, itu memang harus dilalui dengan step by step dan susah kalau kita langsung masuk ke lingkup yang sangat besar. Harus dimulai dari lingkungan yang terdekat dengan kita, yaitu mulai dari keluarga, dari komunitas kita terdekat, baru setelah itu mungkin nanti beranjak semakin besar, semakin besar, semakin besar. Itu mungkin tantangannya yang terjadi saat ini gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pemahaman dari si penerima literasi itu sendiri. Karena terkadang begini, beberapa waktu yang lalu saya juga memberikan literasi keuangan khususnya untuk produk reksadana di salah satu ada yang karyawan BUMN, ada yang karyawan perusahaan cukup besar lah, multinasional lah. Itu aja mereka belum paham. Kenapa ya reksadana kok nggak ada pajaknya? Kenapa nggak ada biaya adminnya? Terus hidupnya, sekuritasnya dari mana? Itu terus yang ditanyakan gitu loh. Padahal kita sudah berikan informasi itu secara detail gitu. Mungkin kita mulai dari profil resiko dulu deh. Profil resikonya apakah ini moderat, apakah konservatif? Itu kan membedakan dari nanti seseorang itu akan berinvestasi di produk apa, begitu kan? Nah, itu juga kita tidak hanya bisa melalui 1 kali pertemuan, Mas. Minimal 3 kali pertemuan itu. Oh ya? Iya. Dan itu baru setelah 3 kali pertemuan mereka akhirnya baru remind gitu. Oh iya ya, yang kemarin di pertemuan pertama itu dibahas ini ya. Oh kemarin pertemuan kedua dibahas ini. Nah itu mungkin kalau tantangannya saat ini pemberian literasi keuangan yaitu harus step by step dan bertahap. Nggak bisa langsung geradak-geruduk langsung kita kasih semuanya gitu, nggak bisa. Itu yang mungkin jadi tantangannya kita dan kesulitannya kita saat ini seperti itu. Jadi dari sisi penerima sendiri juga ada sedikit barrier gitu. Enggak aku udah taruh uangku di koperasi kok aman-aman juga selama ini gitu. Nah itu jadi apalagi mungkin yang mungkin kayak di Malang itu di daerah kabupaten gitu, kita sangat susah kalau untuk masuk ke daerah
di pedesaan ke kabupaten-kabupaten itu kita masih sangat susah. Dan itu menjadi ini ya, menjadi PR kita, Mas. PR ya, menjadi PR ya. Karena sekarang itu kan kalau misalnya kita lihat, ya ini balik lagi ke peran perempuan di bidang keuangan ya. Selain sebagai manajer rumah tangga, terus kemudian sekarang itu banyak sekali produk-produk baik yang legal maupun yang ilegal ya, gitu ya. Betul, Jadi yang itu kemudian dia banyak menyasarnya itu justru di wilayah-wilayah yang selama ini yang legal sulit masuk ya, kayak tadi misalnya kita jelasin reksadana ke masuk, tapi kemudian di situ tiba-tiba ada korban investasi bodong gitu ya. Entah itu dalam bentuk arisan, entah itu katanya dalam bentuk investasi dan sebagainya gitu lah. Dan tidak banyak, dan misalnya kayak pinjaman online dan sebagainya itu kan ya. Nah itu kalau misalnya balik lagi ke tadi ya, kita perempuan punya fleksibilitas, punya sisi yang tidak dimiliki oleh laki-laki gitu. Kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh perempuan-perempuan di rumah tangga itu supaya hal itu tidak terjadi? Terutama itu tadi mungkin di daerah-daerah misalnya kayak di pedesaan atau di mana gitu kan ya, yang kadang itu dijelasin yang legal tidak bisa, tapi tiba-tiba terus muncul kasus di situ. Dengan mohon maaf, kadang terus muncul kasus ada korban tuh di situ gitu ya, entah itu karena pinjaman online atau karena investasi yang kadang itu pendekatannya itu menggunakan tokoh gitu, misalnya mungkin tokoh yang dikenal di setempat itu, tokoh yang disegani, atau apa gitu ya. Nah ini kira-kira apa nilai dari perempuan yang bisa menjadi barrier ataupun bisa menjadi apa ya, benteng lah supaya hal itu tidak terjadi. Benar banget. Aku juga kepikiran ke situ tadi, Mas. Jadi kita yang dari yang benar-benar legal, yang udah di bawah OJK gitu ya, kita kok susah masuk ya. Ternyata justru ada katakanlah ada PTX gitu yang tahu-tahu itu satu desa atau satu lokasi itu jadi korban semua. Gitu. Dan kita juga tahu bahwa masyarakat di pedesaan atau di yang terpencil itu mereka bukannya nggak punya uang, justru mereka uangnya justru besar-besar gitu loh. Cash lah ya. Gitu karena pegang cash itu tadi gitu. Nah mungkin itu sebenarnya juga menjadi tanggung jawab saya pribadi sebagai seseorang yang bekerja di industri keuangan begitu ya, Mas. Jadi mungkin kalau mungkin saya bisa sedikit kasih ide atau kasih saran gitu adalah mungkin kita bisa masuk ke lembaga yang ada di katakanlah misalnya di lokasi itu atau katakanlah kita bilang di pedesaan itu. Mungkin kita bisa masuk ke RW atau ke RT lah, mungkin ke RT ke RW. Mungkin ya itu tadi, mungkin pada awalnya mungkin akan susah, tapi kita mungkin bisa minta kapan nih ada pertemuan RT atau pertemuan RW atau katakanlah PKK misalnya PKK lah gitu atau gitu kan ya. Atau waktu bersih desa lah gitu. Kita mungkin bisa lah, nggak usah dikasih waktu, nggak usah lama-lama 10 sampai 15 menit dan kita bukan materi yang seperti kalau kita presentasi itu tidak seperti itu gitu loh, karena kalau di reksadana itu biasanya saya memberikan reksadana itu hampir semacam seperti kita beli emas di toko, kita punya uang 1 juta nih, pergi ke toko emas dapat cincinnya 1 gram, cincinnya tetap 1 gram bentuknya cincin, tapi harga emasnya akan naik turun. Reksadana juga seperti itu. Jadi dengan perumpamaan seperti itu biasanya akan lebih gampang ya, lebih mudah untuk orang jadi punya gambaran lah ya. Kayak gitu. Iya, karena kan tidak kita juga tidak menutup kemungkinan ya. Yang dikenal orang saat ini itu adalah hanya tabungan dan deposito. Selain produk itu masih banyak yang tidak mengenal. Jadi mungkin kita bisa mulai masuk ke PKK atau setelah itu katakanlah kita ada acara bersih desa, entah kita datang ke acara itu, kita entah kasih souvenir kayak atau kita kasih cemilan kayak, kita ngobrol-ngobrol. Ya memang
sepertinya nggak mungkin ya. Tapi kalau tidak dilakukan mulai dari sekarang, mau kapan lagi gitu. Ya betul. Gitu. Ya, jadi karena kita kan memang ini ya, kalau kita lihat laporan-laporan dari OJK atau apa, kita cukup miris juga ya. Iya. Karena banyak juga korban-korbannya itu adalah rumah tangga. Iya. Nah, di situ ada perempuan gitu ya. Benar. Dan terkadang mereka itu ibarat orang saham itu all in loh. Iya. Jadi misalnya itu tabungannya dia bertahun-tahun atau yang dia kumpulin itu all in loh, dan sudah all in harus dipotong lagi. Iya, langsung gitu. nyemplung aja semua. Gitu loh. Jadi gitu loh. Dan mungkin juga bisa masuk ke ini Mas, setiap lokasi atau di wilayah terpelosok atau apapun itu kan pasti ada rumah ibadah ya, entah musola atau masjid, komunitas-komunitas. Mungkin kita bisa bekerja sama dengan pemuka agama yang di sana. Mungkin kalau biasanya kalau dengan pemuka agama kan kita bahasanya lebih ke yang produk lebih ke syariah gitu seperti ya, itu. Ini ada loh produk yang aman di bawah OJK dan syariah juga. Mungkin dan pasti itu saya yakin itu nggak bisa 1-2 kali. Itu tadi saya cerita dari karyawan BUMN dan multinasional aja sampai 3 kali kita bertemu. Ya. Dan gitu. Ini kayaknya memang menjadi tantangan ya. Maksudnya Kartini di era saat ini ya. Iya, benar Mas. Kalau dulu Kartini itu adalah punya cita-cita pengen kaumnya itu punya pendidikan. Iya, kalau bisa sekolah gitu. Sekarang itu bagaimana perempuan itu bisa menyebarkan ya, menyebarkan pengetahuan ya. Iya. Karena kan sekarang mendapatkan pengetahuan itu tidak seperti zamannya Kartini. Iya, kan ya. sangat mudah sekali dengan adanya media sosial, didukung gitu loh. Kalau dulu kan tidak didukung, kalau sekarang kan didukung gitu loh. Iya. Cuma PR-nya itu kelihatannya di kita itu adalah distribusi pengetahuan ya. Iya, betul. Distribusi pengetahuan. Jadi bagaimana Kartini-Kartini sekarang itu bisa menjadi agen-agen distribusi pengetahuan, termasuk salah satunya di bidang keuangan itu ya, di literasi keuangan ya, ataupun. Nah mungkin dengan ini Mas, dengan Menteri Pendidikan yang sekarang nih, mungkin kayak banyak banget kan ide-ide kayak PMP dimasukin lagi, terus mungkin pelajaran IPS sekarang lagi, atau mungkin pelajaran belajar investasi sejak dini, itu mungkin bisa dimasukkan ke kurikulum tapi itu sekolah. kayaknya kemarin jadi wacana loh itu. Oh ya? Ya, oh itu bagus dong. Benar jadi bagus. Jadi wacana, jadi materi literasi keuangan termasuk pasar modal itu mau diajarin. Ya, betul. Setuju saya, setuju. Ya tentu mungkin dengan ini ya, dengan pendekatan yang berbeda ataupun contoh case yang berbeda ya pastinya ya, kan tidak mungkin terus anak SD diajari NAB. Oh enggak. Tapi ya kayak tadi misalnya investasi itu misalnya kayak tadi misalnya ini ke toko emas, ini beli reksadana, kayaknya mungkin contoh. Katakanlah misalnya kayak kemarin tuh waktu Lebaran kan pada ngumpul, anak-anak kecil kan pada banyak bawa uang THR Mas. Saya tanyain, ini mau dipakai apa nih? Ada yang bilang, beli handphone, beli ini. Wih, handphonenya sudah ada loh, ngapain kok beli handphone lagi? Nggak kepingin beli reksadana. Apa itu tante reksadana? Iya, padahal itu kayaknya juga momen-momen penting ya, terutama sekarang itu untuk ya distribusi informasi sehingga perempuan bisa lebih berdaya ya. Iya, betul. Lebih banyak membawa manfaat lah lebih banyak bermanfaat karena ya kayak sekarang itu kalau kita lihat tantangan kita di bidang keuangan itu justru ya karena ternyata masih banyak masyarakat kita yang belum bankable, belum mengenal industri keuangan. Betul, gitu ya. Itu tidak. Terus, kita nggak bisa menutup mata itu. Ternyata masih banyak juga. Saya juga heran, loh ini sudah tahun berapa? Tapi ternyata faktanya memang masih ada. Masih ada yang dengan mudahnya itu kemudian terjebak di investasi ilegal, kemudian berdampak pada keuangan dan sendi-sendi sosial di masyarakat itu. Jadi ada saling tidak percaya, ada pertengkaran, ada apa? Kan kamu dulu yang ngajak ini. Iya. Jadi ini kayaknya menjadi PR kita ya. Banget Mas, itu ya. PR kita ya, PR kita sebagai perempuan di industri keuangan. Terkadang kita juga di otak ini mikir, aduh, ini contoh kayak saya pribadi gitu ya. Saya kebetulan domisili di Malang gitu. Padahal Malang ini dekat sama Kediri, dekat sama Blitar, dekat sama Kepanjen. Kita untuk jangkau ke sana secara regularly itu agak kesulitan gitu loh. Yaitu mungkin next jadi
impian bagi saya untuk bisa lebih menjangkau ke daerah-daerah itu ya. Begitu. Baik, terima kasih pemirsa. Tidak terasa Mbak Retno, tidak terasa loh, ini hampir 1 jam gitu ya, tidak terasa. Dan teman-teman, banyak sekali insight-insight penting yang tadi kita bicarakan ya dengan Mbak Retno, terutama kiprah perempuan Kartini masa kini di era terutama di industri keuangan dan di literasi keuangan. Jangan lupa saksikan terus tamu kita setiap hari Kamis jam 19 malam dan tayang tundanya setiap hari Jumat jam 1 di channel UBTV dan di YouTube UBTV Berwijaya. Saksikan terus tamu kita karena saya akan masih punya tamu-tamu lain yang akan membahas isu-isu aktual setiap saat. Jangan lupa saksikan terus tamu kita dan sampai jumpa. Terima kasih.